Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini berdasarkan komentar yang diberikan terhadap diri saya melalui Instagram. Di mana komentar yang diberikan terhadap diri saya, apakah yang akan diterima dari pihak ketiga untuk kedepannya di tahun 2022. Sebelum saya membuka kartu yang saya pegang ini, saya akan mencoba untuk melihat dan menerobos apa yang sedang dia pikirkan. Sesuai dengan batu yang saya pegang ini, guys, ada suatu pemikiran yang kacau saya lihat. Tetapi di balik dari pemikiran yang kacau tersebut, kemungkinan dia pun merasakan suatu kebahagiaan. Tetapi ada sisi lain yang sedang dia terima di sini. Di mana sisi lain yang sedang dia terima, saya lihat menurut batu yang saya pegang ini, apakah diri dia menerima suatu penyakit atau memang untuk saat ini materi yang dia miliki sedang berada di zona tidak nyaman. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung dari energi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu yang berada di depan saya ini. Apakah sesuai dengan apa yang saya katakan tadi berdasarkan batu yang saya pegang, atau memang kartu di depan saya ini berbicara lain? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini, guys. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan ataupun memberikan suatu reaksi, di mana reaksi tersebut kemungkinan pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu di masa lalu
ketika bersama pasangan kamu, saya melihat ada suatu materi yang sudah dioperkan atau memang materi tersebut membuat diri dia semakin bahagia. Atau bisa saja di sisi lain kemunculan kartu ini apabila saya melihat kehidupan kamu di masa lalu, baik di diri kamu atau memang dari pasangan kamu atau mantan pasangan kamu, saya tidak tahu siapa yang memiliki materi berlimpah dan siapa yang memiliki pekerjaan yang sangat bagus. Dari materi yang sangat berlimpah dan memiliki pekerjaan tersebut, justru menyedot energi pihak lain, di mana ketika energi tersebut menyedot dari energi pihak lain, membuat energi lain merasa untuk mendapatkan dari hal materi tersebut. Lagi-lagi materi yang dibahas di sini, guys. Lagi-lagi materi yang dicari. Ini dia. Seseorang yang ditakdirkan memiliki materi, tetapi materi tersebut disalahgunakan bukan untuk diberikan terhadap seseorang yang sangat membutuhkan. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Scorpio, berlambangkan zodiak Scorpio, yaitu The Death. Kemungkinan kalau saya melihat dari sosok pihak ketiga yang dimana saya katakan tadi, untuk saat ini ataupun untuk saat di masa lalu, dia memang mendapatkan materi dari seseorang, tetapi untuk saat ini materi tersebut tidak dia dapatkan dan dia berada di zona tidak nyaman. Ada seseorang di sini yang materinya terkuras habis, dengan materinya terkuras habis membuat diri dia berhenti secara otomatis, atau memang ketika diri dia berhenti secara otomatis, yang seharusnya diri dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap seseorang, justru rasa tanggung jawab tersebut tidak dapat dia berikan karena memang materi tersebut dia hambur-hamburkan terhadap pihak ketiga dia. Bisa saja kalau saya fokus terhadap di luar dari pihak ketiga tersebut, bisa saja materi tersebut diberikan terhadap rekan-rekan dia demi kesenangan ataupun kepuasan. Ada sesuatu yang sedang mati di sini, guys, yang berhenti secara otomatis. Saya tidak tahu siapa yang berhenti secara otomatis di sini. Siapa yang mati secara otomatis? Lagi-lagi pembicaraan saya ulang-ulangi agar diri kamu paham dan bisa menelaah setiap perkataan saya. Bagaimana kartu di bagian bawahnya, bagian keduanya? Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu, perputaran roda, di mana perputaran waktu tersebut seakan-akan berbicara mengenai suatu keberuntungan terhadap satu energi. Apakah satu energi ini terhadap pihak ketiga atau memang di luar dari pihak ketiga tersebut? Kalau saya mengkaitkan terhadap kedua kartu ini terhadap sosok pihak ketiga tersebut, kemungkinan ketika diri dia mendapatkan mantan pasangan kamu atau mantan pasangan kamu mendapatkan pihak ketiga dia berpikiran energi tersebut membuat diri dia menerima suatu keberuntungan dan Dewi Fortuna sedang berpihak terhadap diri dia. Ini dia, guys. Tetapi di sisi lainnya,
ketika diri dia berpikiran hal tersebut, untuk saat ini kemunculan kartu The Death sedang berbicara terhadap diri dia. Keberuntungan tersebut seakan-akan sedang berhenti dan seakan-akan sedang mati. Keberuntungan tersebut tidak berbicara kembali. Kematian yang berbicara terhadap keberuntungan tersebut. Kematianlah yang berbicara terhadap materi yang selama ini yang dia hambur-hamburkan. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Wheel of Fortune, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul rasa sakit hati. Hati yang ditusuk oleh 3 pedang, di mana sakit hati ini sangat terdalam. Sakit hati ini membuat pihak lain seakan-akan berpikiran, saya tidak mau berurusan terhadap perasaan terlebih dahulu. Karena ketika diri saya berpikiran terhadap perasaan saya terlebih dahulu, itu semua hanya omong kosong dan saya tidak mau fokus terhadap itu. Kalau saya lemparkan posisi sakit hati ini, kemungkinan diri kamu menerima suatu sakit hati dari pengkhianatan, dan pengkhianatan tersebut justru membuat diri orang beruntung. Kalau saya berbicara dari sisi pihak ketiga, kemungkinan ketika keberuntungan ini tidak berbicara terhadap diri dia dan membuat suatu kematian, justru menimbulkan perasaan yang sangat sakit hati. Mungkin yang seharusnya manusia meninggalkan diri kamu, memenuhi kebutuhan pihak ketiganya, atau pihak ketiganya memenuhi kebutuhan dari manusia yang meninggalkan diri kamu, kemungkinan hal tersebut tidak tersedia dan membuat ada unsur sakit hati di sini. Kalau saya menutup kartu The Death, bagaimana kartu di samping dari rasa sakit hati ini? Wow, muncul kartu Queen of Swords. Queen of Swords. Rasa sakit hati yang ingin membalas suatu perlawanan. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu, mungkin diri kamu merasa sakit hati karena dari rasa sakit hati tersebut kamu ingin memberikan suatu perlawanan, atau memang diri kamu menyimpan suatu dendam. Kalau saya berbicara terhadap pihak ketiga, terhadap kemunculan kartu Queen of Swords, di mana Queen of Swords ini seseorang yang memegang pedang atas dasar diri dia merasa sakit hati karena memang kebutuhan dari segi materi sudah tidak diberikan kembali. Ini dia guys, semuanya berhenti. Karena kenapa saya mengatakan dan saya mengatakan berputar-putar terhadap mati? Karena kartu The Death, kematian. Bagaimana kartu di bagian ketiganya? Muncul kartu Judgment. Yang rusak diperbaiki, yang mati dibangkitkan. Dengan kemunculan kartu Judgment ini, saya melihat ada satu energi yang sedang berpikiran atau yang sedang berharap apa yang dia rasakan bisa diperbaharui kembali. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu The Death dan Judgment, dia berharap situasi yang sudah mati tersebut dapat diperbaharui kembali oleh sang alam semesta dan oleh sang pencipta. Kedua kartu ini saling bertolak belakang. Kalau saya menutup kartu The Death, bagaimana kartu di samping dari Judgment? Muncul kartu kebahagiaan. Seseorang yang mengharapkan dapat diperbaharui, di mana ketika diperbaharui dapat menikmati rasa kebahagiaan. Kalau saya fokus terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini ataupun untuk kedepannya, kemungkinan rasa sakit hati yang kamu terima ketika menjalankan suatu kehidupan bersama pasangan kamu, tetapi pasangan kamu tidak memberikan suatu kebahagiaan, rasa sakit hati ini akan diubah dan diperbaharui dengan kata kebahagiaan.
Itu dia guys. Kalau saya fokus terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan untuk kedepannya tidak akan lagi berbicara yang namanya keberuntungan, di mana keberuntungan ini akan membuat diri dia berharap untuk diperbaharui, dan dia berharap rasa sakit hati ini tidak muncul dari kehidupan dia. Kalau saya fokus terhadap pihak ketiga dia, terhadap ketiga kartu ini, kemungkinan pihak ketiga dia sedang berusaha untuk pergi atau memang sedang berusaha untuk mempertahankan hubungan tersebut, karena dia berpikiran materi yang dia terima tidak sesuai dengan materi seperti biasanya. Kartu Dark Judgment ini perwakilannya guys. Nah, kartu terakhir, bagaimana muncul kartu The Two of Cups. Seseorang yang sudah melakukan suatu pertemuan di luar dari energi dia. Kalau saya fokus terhadap pihak ketiga ataupun manusia terhadap yang meninggalkan diri kamu, kemungkinan dua orang ini ataupun satu energi terhadap dua orang ini sedang melakukan suatu pertemuan, di mana pertemuan tersebut membuat salah satu pihak dapat diperbaharui dan menikmati suatu kebahagiaan, atau dengan kata lain pertemuan tersebut membuat seseorang merasa bahagia. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.